Oke guys, balik lagi bersama gue. Nah, kali ini kita mau bikin video tentang wawancara. Nah, apa sih wawancara kita tuh? Wawancara interview. Nah, kita tuh kayak buat simulasi wawancara gitu. Nah, nama perusahaan wawancaranya tuh Kreatif Sok. Nah, nanti ada tokoh-tokohnya, itu kelompok gue juga. Nah, nanti kita bakalan kenalan. Yang pertama dari gue dulu ya. Gue nih Albert. Gue bakalan jadi mentor di perusahaan itu. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Saya Muhammad Yogi, jadi pelamar kerja. Saya Alvaro sebagai sekretaris. Dan terakhir aku Marta sebagai HRD. Hidup. Selanjutnya Mas Yogi. Silakan masuk Mas. Oke. Halo Mas. Siap. Silakan duduk. Udah makan Mas? Sudah mas. Makan apa? Nasi goreng mas yang dia. Nasi goreng. Oke. Sebelum mulai boleh aku lihat dulu CV-nya. Oh iya. Mas Yogi ya. Iya mas. Oke. Bisa dikenalin dulu Mas? Ini sebelumnya nama saya Muhammad Yogi. Saya sebagai student mahasiswa Unpar, bagian administrasi bisnis, dan saya punya basic di bidang kreatif. Kenapa masuknya administrasi bisnis Mas? Kan maunya desain. Jadi saya tuh bukan sekedar ngedesain, karena saya pengen desain ini tuh selaras dengan apa strategi bisnis, biar bisnisnya bisa berkembang. Gitu. Oke. Kenapa mau jadi desainer grafis Mas? Kan banyak nih pekerjaan yang lain mungkin di bidang seni juga. Kenapa pilihnya desainer grafis? Karena sekarang tuh Kita sini ngobrolin apa ya? karena di era sekarang tuh bisnis digital tuh lebih laku mas, dan modalnya tuh lebih besar mas. Kenapa nggak konten kreator gitu? Terus juga karena bakat saya ada di desain, jadi karena saya punya di desain. Jadi kamu lebih suka di belakang layar gitu Ya benar mas. Kalau dari segi desain grafis bisa dijelasin nggak kelebihan sama kelemahan kamu tuh apa sih? Kalau di desain grafis, Untuk di posisi yang kamu lamarin, kira-kira kamu bisa memberikan kontribusi apa dan kelemahan kamu juga apa? kelebihan saya tuh bisa mendesain dari berbagai kelebihan saya tuh bisa mendesain kayak semacam poster, foto produk maupun video produk. Dan kalau untuk kekurangan saya tuh masih belum bisa membuat di 3D model, karena saya belum sampai belajar di situ. Tapi untuk itu saya bisa membantu dan Tenang aja mana? tapi dari itu saya bisa membantu dan menumbuhkan membangun bisnis. Oke. Biasanya kalau ngedit gitu pakai software apa Mas? Kalau saya pakai software masih milih mas, kayak misalnya untuk poster saya bisa mulai dari ada Photoshop dan bikin elemen-elemen itu bisa di Adobe Illustrator dan bisa digabungin di Affinity. Oke. Kedua, kalau video editing bisa di Premiere maupun di After Effects. Lancar tuh semuanya. Lancar mas. Oke. Terus misalnya ini kan di perusahaan kita juga deadline itu kurang lebih mepet-mepet ya. Bisa kena revisi dari klien H-2 lah, H-2 hari, H-1. Gimana sih caranya Mas bisa ngejar deadline itu biar pas dan sesuai? Udah pasti nge-manage mas, ngedesain itu bukan harus cepat selesai, tapi kita juga harus bisa ngatur mood mas, karena imajinasi atau kreatif itu datang dari mood kita sendiri mas. Berarti ngobrol lebih nekanin soal diri kita sendiri Ya. gitu ya. Tapi kalau Masnya terbiasa nggak kalau kerja dalam tim gitu? Kalau kerja dalam tim terbiasa. Terbiasa, aman tadi ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang desainer grafis? Kayak ini skillnya harus ada nih.
harus dimiliki desain grafis itu kayak mereka harus tahu komposisi, apakah itu balance atau enggak, maupun color grading, terus kayak color palette, itu tuh penting banget. Itu sih mas, basic. Oke. Kalau masnya sendiri ada kayak tipe project yang disukai atau yang gak disukai? Ada mas, kalau tipe project yang saya suka itu biasanya semacam orang untuk buat klien minta poster yang abstrak, yang produk Gen Z mas, itu saya suka. Tapi kalau biasanya perusahaan-perusahaan normal gitu, biasanya kayak yang lebih clean, simple, jelas, itu tuh kurang suka mas, karena emang desain yang simple itu tuh lebih sulit mas secara komposisi. Tapi kalau misalnya klien kita minta project yang kamu gak suka gitu, Kalau klien minta proyek yang saya nggak suka, tadi saya tadi soal ngomongin mood tuh, pasti kan kamu udah gak mood tuh. saya tetap harus jalani karena ini permintaan klien dan itu merupakan pekerjaan saya. Nah, terutama udah pasti saya naikin dulu mood. Kalau udah bagus mood yang saya kerjain, karena itu udah jadi kewajiban sebagai. Oke, mungkin sebelum pertanyaan terakhir, boleh lihat portofolionya nggak? Boleh mas. Kirim dulu aja. Aku mau lihat hasil lantai mana sih? Nah, kirimnya kemana? Email ya? Oh, ini kamu yang buat nih semua? Iya mas. Boleh juga. Ini kamu yang foto juga? Iya mas. Karena basic skill saya tuh udah mencakup dari ngefotonya, ngedesainnya maupun ngelayoutinnya mas, kayak editingnya. Style kamu lebih ke skena gitu ya? Oh iya mas, karena Gen Z sekarang tuh Lebih nyentrik ya? intrik. Makasih. Semoga betah di sini ya. Iya. Oh iya, sebelum itu kamu bakalan dibimbing oleh Mas Albert. Itu manajer kamu. Oh iya. Mas Albert, Oh iya, kenapa? perkenalin, ini karyawan baru kamu. Oh, halo. Siapa namanya? Yogi. Albert. Semoga kamu betah di sini dan terus kita bisa kerja sama dengan baik ya. Terus jangan lupa soal tugas-tugas harus aktif juga di grup ya. Siap? Selamat bergabung di keluarga kita. Selamat ya. Guys, jadi kesimpulannya itu si Yogi itu tuh keterima gitu karena dari pengalamannya, dari portofolionya juga terjamin. Nah, tinggal gimana nanti dia kerjanya kayak gimana di dalam perusahaan itu. Jadi sekian presentasi simulasi wawancara dari kami. Terima kasih.